Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Wikipedia Sejarah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kami akan mengisahkan perjalanan mengungkap salah satu misteri terbesar dalam sejarah Islam di Pulau Jawa. Apakah Syekh Siti Jenar meninggal secara wajar, bukan dihukum oleh Wali Songo? Tapi sebelum lanjut ke kisahnya, dukung terus channel kami dengan memberikan like, subscribe, serta tulis di kolom komentar bila ada yang perlu dibenahi dalam kisah ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nama Syekh Siti Jenar mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebuah nama yang sering kali diiringi kontroversi, mitos, dan narasi yang simpang siur. Selama berabad-abad, Syekh Siti Jenar digambarkan sebagai sosok pembangkang, seorang sufi yang mengusung ajaran Manunggaling Kaula Gusti, konsep persatuan hamba dan Tuhan yang oleh sebagian pihak dianggap menyimpang dari ajaran Islam Ortodoks. Ia bahkan sering digambarkan sebagai tokoh yang dihukum mati oleh para Wali Songo karena ajarannya yang dianggap sesat. Namun, benarkah demikian? Apakah narasi yang kita kenal selama ini adalah kebenaran seutuhnya? Atau justru ada fakta-fakta yang tersembunyi, yang sengaja dibelokkan atau bahkan dipolitisasi? Hari ini kita akan mencoba meluruskan narasi sejarah Syekh Siti Jenar. Kita akan menelusuri berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, yang seringkali terabaikan untuk menyajikan gambaran yang lebih akurat dan faktual tentang kehidupan, ajaran, dan akhir perjalanan salah satu ulama besar abad ke-15 ini. Syekh Siti Jenar yang nama aslinya adalah Syekh Datuk Abdul Jalil adalah salah satu ulama besar yang memiliki pengaruh kuat dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Beliau dikenal sebagai seorang sufi yang mendalami ilmu makrifatullah, yaitu pengetahuan tentang hakikat Tuhan. Namun justru karena kedalaman ajarannya, beliau kerap menjadi korban fitnah dan manipulasi sejarah yang merugikan citranya. Salah satu babak paling krusial dalam kekeliruan sejarah Syekh Siti Jenar adalah peristiwa hukuman mati yang kerap disangkut pautkan dengannya. Banyak yang percaya bahwa Syekh Siti Jenar dihukum mati oleh Wali Songo. Namun, kenyataannya adalah ada dua tokoh lain yang mengaku sebagai Syekh Siti Jenar, yaitu San Ali Ansar di Demak dan Hasan Ali di Cirebon. Kedua tokoh ini dengan niat yang mungkin berbeda menyebarkan ajaran yang jauh menyimpang dari tasawuf murni yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Mereka memanfaatkan nama besar beliau untuk memikat pengikut melalui praktik-praktik mistik dan sihir yang lebih berorientasi pada pemenuhan keinginan duniawi seperti kekayaan atau kekuasaan, ketimbangan pencerahan spiritual. Ajaran mereka justru menjerumuskan masyarakat pada kesesatan, bahkan mengarah pada ibahiyah, yaitu kebebasan tanpa batas yang meniadakan syariat. Penyebaran ajaran palsu ini tentu saja memicu kegelisahan di kalangan masyarakat luas, dan yang lebih penting mendapatkan respon tegas dari para Wali Songo. Para wali sebagai penjaga kemurnian ajaran Islam di tanah Jawa tidak bisa membiarkan kesesatan ini terus berlanjut. Demi menjaga akidah umat dan stabilitas sosial, hukuman mati akhirnya dijatuhkan kepada kedua tokoh yang memalsukan nama Syekh Siti Jenar ini. Sayangnya, peristiwa ini justru menjadi bumerang dan menambah kebingungan. Seiring waktu, narasi tentang hukuman mati ini melekat pada Syekh Siti Jenar yang asli. Fitnah bahwa beliau adalah penyebar ajaran sesat dan pemberontakan semakin kuat di benak masyarakat. Padahal, ajaran Syekh Siti Jenar yang sejatinya justru menekankan pemurnian diri, penafian ego, dan penyingkapan hakikat kebenaran untuk mencapai makrifatullah, ini adalah sebuah ironi sejarah yang harus diluruskan. Setelah peristiwa hukuman mati terhadap dua tokoh palsu tersebut, situasi menjadi sangat pelik. Nama Syekh Siti Jenar yang asli terlanjur tercemar. Dalam kondisi seperti itu, Syekh Siti Jenar memilih langkah yang bijaksana namun penuh pengorbanan. Mengasingkan diri, beliau menjauh dari hiruk-pikuk politik dan fitnah yang melibatkan namanya. Pengasingan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga praktis. Beliau menjauh dari pusat kekuasaan seperti Demak dan Cirebon, demi menghindari konflik lebih lanjut dan meredakan ketegangan yang sudah ada. Mengapa Syekh Siti Jenar memilih jalan ini? Jawabannya adalah pada kebesaran hati dan kebijaksanaannya sebagai seorang sufi. Pengasingan ini bukan hanya untuk melindungi dirinya dari bahaya, tapi juga sebagai bentuk pengorbanan agar masyarakat tidak semakin terpecah belah oleh kontroversi yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran palsu dan kesalahpahaman.
Beliau memahami bahwa kehadirannya di tengah sorotan publik, apalagi dengan nama yang terlanjur tercemar, hanya akan memperkeruh suasana dan menjadi pemicu friksi. Dalam kesunyian pengasingan itu, Syekh Siti Jenar tidak berhenti berdakwah. Beliau tetap melanjutkan misi spiritualnya, namun dengan cara yang lebih tersembunyi dan fokus. Beliau membina murid-murid sejatinya dalam lingkaran yang lebih kecil dan terpercaya, mengajarkan tasawuf murni dan makrifatullah secara mendalam. Langkah ini jelas mencerminkan keutamaan beliau sebagai seorang guru spiritual yang lebih mementingkan kemurnian ajaran dan stabilitas umat ketimbang popularitas atau pengakuan duniawi. Meskipun fitnah dan hukuman mati terhadap dua Syekh Siti Jenar palsu meninggalkan jejak kelam dalam sejarah, pengasingan ini justru menjadi cerminan nyata dari sifat seorang sufi sejati. Ini adalah bukti bahwa beliau lebih mementingkan hakikat, kebenaran, dan ketenangan batin daripada terperangkap dalam intrik duniawi. Hingga kini, warisan ajaran Syekh Siti Jenar tentang ma'rifat dan tasawuf murni terhadap hidup dalam tradisi spiritual Jawa, meskipun kisah hidupnya masih sering diselimuti kontroversi dan kesalahpahaman yang berakar dari masa lalu. Setelah memutuskan untuk mengasingkan diri, Syekh Siti Jenar memilih sebuah tempat terpencil yang jauh dari keramaian dan intrik politik. Tempat itu adalah Kemlaten, sebuah dukuh sunyi di kawasan Lemah Abang, Cirebon. Kemlaten pada masa itu adalah sebuah hutan bambu yang rimbun, menawarkan ketenangan dan privasi yang sempurna bagi seorang sufi yang ingin berfokus pada kehidupan spiritual. Namun, Syekh Siti Jenar tidak menjalani masa pengasingan ini sendirian. Beliau ditemani oleh beberapa sahabat dekat dan murid setia yang memilih jalan hidup serupa, menunjukkan kesetiaan dan keyakinan mereka pada ajaran sang guru. Di antara mereka adalah istrinya, Nyi Mas Sofa, yang senantiasa mendampinginya dalam suka dan duka. Ada pula Nyi Mas Gandasari, seorang sosok yang menarik. Ia adalah mantan panglima perang Keraton Cirebon yang kemudian beralih total ke jalan tasawuf, meninggalkan hiruk-pikuk dunia kemiliteran demi pencerahan spiritual. Kehadirannya menunjukkan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar mampu menarik hati para kesatria sekalipun, menunjukkan kedalaman dan kekuatan pesona spiritualnya. Selain itu, turut serta pula Ki Waruwanggang, yang dulunya dikenal sebagai Wiku Suta Lokeswara, seorang pemuka agama sebelum memeluk Islam. Transisi Ki Waruwanggang menjadi seorang muslim dan kemudian murid Syekh Siti Jenar adalah bukti lain bagaimana ajaran beliau mampu menembus batas-batas kepercayaan sebelumnya. Dan tentu saja Ki Ageng Pengging, salah satu murid setia Syekh Siti Jenar yang paling dikenal, tetap berada di sisi gurunya hingga akhir hayat. Kehadiran para sahabat dan murid-murid ini menegaskan bahwa Syekh Siti Jenar tidak pernah terisolasi sepenuhnya, melainkan membangun sebuah komunitas spiritual yang solid di pengasingannya. Yang paling penting untuk diluruskan adalah Syekh Siti Jenar tidak dihukum mati oleh Wali Songo atau penguasa Demak. Keberadaannya di Kemlaten sengaja dirahasiakan dan disembunyikan demi menjaga harmoni politik dan agama pada masa itu. Para Wali Songo dan sebagian penguasa memahami betul pentingnya menjaga stabilitas dan menyadari bahwa konflik terbuka dengan Syekh Siti Jenar akan menimbulkan gejolak yang lebih besar. Dalam masa pengasingan ini, Syekh Siti Jenar dikisahkan selalu berada dalam keadaan madzub, sebuah makam spiritual yang sangat tinggi. Madzub adalah kondisi di mana seorang sufi telah mencapai penyerapan total dalam kehadiran ilahi. Pada titik ini, kesadaran tentang ekstensi diri sebagai manusia individu mulai lenyap, dan yang tersisa hanyalah kesadaran akan hakikat Tuhan. Ini adalah kondisi transenden yang seringkali disalahpahami sebagai kegilaan atau kesesatan, padahal ia adalah puncak dari perjalanan spiritual seorang sufi sejati. Kontroversi yang menyelimuti nama Syekh Siti Jenar memang tidak bisa dilepaskan dari pergolakan politik yang terjadi pada masa itu, khususnya di era berdirinya Kesultanan Demak. Berdirinya Demak sebagai pusat kekuasaan Islam yang baru di Jawa membawa konsekuensi besar terhadap wilayah-wilayah otonom yang masih bertahan dan masih setia pada tradisi Majapahit. Salah satunya adalah Kadipaten Pengging. Ki Ageng Pengging yang seperti kita ketahui adalah murid setia Syekh Siti Jenar memiliki posisi yang unik dan menantang.
Beliau dikenal menolak tunduk sepenuhnya pada kekuasaan Demak bukan karena ingin memberontak secara militer murni, melainkan karena dalam pandangan Ki Ageng Pengging, Kesultanan Demak tidak memiliki legitimasi penuh untuk menggantikan Majapahit. Raden Fatah, pendiri Demak, adalah salah satu pewaris Majapahit dan dianggap bertanggung jawab atas kejatuhan kerajaan Hindu terbesar di Nusantara itu. Konflik ideologi dan legitimasi ini menciptakan ketegangan yang sangat mendalam antara Pengging dan Demak. Posisi strategis Pengging sebagai tanah mahkota Majapahit ditambah dengan pengaruh besar Ki Ageng Pengging di mata rakyat dan para bangsawan lama semakin merisaukan penguasa Demak. Ketegangan ini memuncak terutama pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Sejarah mencatat adanya serangan militer Demak ke Pengging yang dipimpin oleh Sunan Kudus, meskipun sebagian naskah dan babat Jawa mengisahkan bahwa Ki Ageng Pengging wafat dalam pertempuran tersebut atau bahkan dibunuh langsung oleh Sunan Kudus. Narasi ini tidak memiliki dasar yang kuat dan cenderung dilebih-lebihkan. Fakta historis yang lebih akurat justru menunjukkan bahwa Sunan Kudus pernah berguru kepada Ki Ageng Pengging. Hubungan antara guru dan murid ini sangat mungkin mempengaruhi cara Sunan Kudus menangani konflik dengan Pengging, yang mungkin lebih mengarah pada negosiasi atau penundukan secara politik. Daripada membunuh langsung, konflik ini pada dasarnya adalah perebutan legitimasi kekuasaan dan pengaruh, bukan sekedar konflik militer. Sebagian besar tuduhan sesat atau penyimpang terhadap Syekh Siti Jenar berakar pada kesalahpahaman mendalam tentang ajaran tasawuf yang beliau anut. Konsep manunggaling kaula Gusti yang sering diartikan secara harfiah sebagai bersatunya hamba dengan Tuhan, sehingga dianggap meniadakan perbedaan antara pencipta dan ciptaan, sebenarnya adalah inti dari ajaran makrifat dalam tradisi tasawuf Islam. Dalam perspektif tasawuf, manunggaling kaula Gusti bukanlah persatuan fisik atau substansial. Ini adalah sebuah metafora, sebuah simbol untuk menggambarkan pencapaian tingkat kesadaran spiritual tertinggi. Di tingkat ini, seorang salik atau penempuh jalan tasawuf mencapai penyingkapan tabir realitas, di mana ia menyadari kehampaan dirinya dan kehadiran Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Ini adalah pengalaman spiritual tentang fana atau penghapusan diri dan baka, kekekalan bersama Tuhan. Setelah melewati berbagai makam atau tingkatan rohani seperti taubat, zuhud, sabar, syukur, hingga mahabbah, cinta ilahi dan makrifat. Masalahnya, berbagai sumber mencatat ajaran Syekh Siti Jenar seperti serat Syekh Siti Jenar justru seringkali ditulis oleh pihak yang tidak memahami Islam, terutama tasawuf. Serat-serat ini banyak mengandung interpretasi yang keliru, bahkan kadang-kadang disisipi dengan cerita-cerita yang berbau mistis dan kufarat yang justru mengaburkan esensi ajaran beliau. Namun, ada sebuah sumber yang sangat penting untuk meluruskan ajaran ini, Ki Sosrowijojo, yang disebut sebagai salah satu pengarang serat Syekh Siti Jenar, ternyata kemudian meralat pandangannya sendiri dalam karya yang lebih kemudian, yaitu serat Bayunullah. Dalam serat Bayunullah terlihat jelas bahwa ajaran Syekh Siti Jenar tidak menyimpang dari prinsip tauhid Islam. Justru serat Bayunullah yang ditulis oleh Ki Sosrowijojo ini menegaskan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar merupakan bentuk pemahaman makrifat yang mendalam, bukan kesesatan. Tuduhan sesat atau murtad yang disematkan pada ajaran Syekh Siti Jenar lebih banyak bermuatan politis. Pada masa itu, Jawa sedang mengalami peralihan kekuasaan besar dari Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha ke Kesultanan Demak yang berlandaskan Islam. Ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar yang begitu meresap dan memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat Jawa, terutama di kalangan priayi dan rakyat jelata, dianggap sebagai ancaman bagi legitimasi kekuasaan politik Demak yang baru. Dengan kata lain, kontroversi Syekh Siti Jenar adalah perpaduan kompleks antara konflik teologis yang disalahpahami dan intrik politik yang memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat. Kisah wafatnya Syekh Siti Jenar juga diselimuti berbagai versi yang simpang siur, seringkali menggambarkan kematian yang tragis akibat hukuman. Namun, bukti sejarah dan tradisi lisan yang lebih otentik menunjukkan bahwa beliau meninggal dengan cara yang wajar, bukan dihukum mati. Beliau wafat di tempat pengasingannya yang sunyi di Kemlaten pada sekitar tahun 1530 Masehi.
Yang menarik dan sangat penting untuk dicatat adalah perlakuan para wali songo terhadap jenazah Syekh Siti Jenar. Berlawanan dengan narasi bahwa beliau adalah seorang yang dikucilkan atau bahkan dimusuhi, wali songo justru melakukan jenazahnya dengan penuh penghormatan. Jasadnya dimandikan, dikafani, dan disalatkan sebagaimana layaknya jenazah seorang muslim yang taat. Ini adalah bukti kuat bahwa para wali songo sesungguhnya mengakui status keislaman Syekh Siti Jenar dan mungkin juga memahami kedalaman spiritual beliau. Meskipun ada perbedaan pendekatan dalam dakwah atau pemahaman publik, lokasi makam beliau yang sunyi di Kemlaten hingga kini dikenal sebagai Suwung, sebuah istilah Jawa yang berarti kosong, sunyi, atau sepi. Namun dalam konteks spiritual, Suwung sering dikaitkan dengan kekosongan batin yang membawa pada kontemplasi mendalam dan pendekatan diri kepada Tuhan. Tempat ini menjadi simbol dari perjalanan spiritual Syekh Siti Jenar yang mencari kesunyian untuk mencapai makam tertinggi. Bahkan beberapa versi tradisi menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar wafat dalam keadaan moksa, di mana jasadnya melebur bersama ruh dan kembali pada ilahi. Konsep moksa meskipun sering dikaitkan dengan tradisi Hindu-Buddha, dalam konteks tasawuf dapat diinterpretasikan sebagai puncak dari fana fillah, lenyap dalam Tuhan, di mana seorang sufi mencapai penyatuan total dengan hakikat ilahi sehingga keberadaan fisiknya pun menjadi tidak relevan lagi. Kisah ini bukanlah mitos semata yang mengada-ngada, melainkan sebuah bentuk penghormatan tertinggi terhadap makam spiritual yang luar biasa yang dicapai oleh Syekh Siti Jenar. Konsep ini selaras dengan ajaran Al-Insan Al-Kamil, yaitu manusia sempurna dalam tradisi tasawuf yang telah mencapai kesempurnaan lahir dan batin. Mengapa narasi yang keliru tentang Syekh Siti Jenar bisa bertahan begitu lama? Sejarah memang sering kali ditulis oleh pihak yang berkuasa, dan kisah Syekh Siti Jenar adalah contoh nyata bagaimana intrik politik dan kepentingan dapat membelokkan narasi. Tuduhan sesat terhadap ajaran Syekh Siti Jenar sebagian besar bersumber dari serat dan babat Jawa yang bersifat fiktif dan sastrawi, yang ditulis untuk tujuan-tujuan tertentu, termasuk mengukuhkan legitimasi kekuasaan yang baru. Namun, zaman terus berubah dan penelitian sejarah semakin berkembang. Para penulis modern yang kritis dan objektif seperti Ringkes pada tahun 1910 yang melakukan penelitian mendalam tentang Syekh Siti Jenar di awal abad ke-20, Sunyoto pada tahun 2005, seorang sejarawan yang meneliti Wali Songo dan konteks sejarahnya, serta Sudirman Teba pada tahun 2003 yang mengkaji tasawuf dan spiritualitas Nusantara, telah membuktikan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Bahkan, seperti yang sudah kita bahas, perlakuan Wali Songo terhadap jenazahnya menunjukkan pengakuan yang jelas terhadap statusnya sebagai seorang muslim yang taat dan terhormat. Meluruskan sejarah Syekh Siti Jenar bukan sekedar membantah mitos atau membersihkan nama. Lebih dari itu, ini adalah upaya untuk membuka ruang-ruang bagi pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang tokoh-tokoh besar yang telah membentuk peradaban kita. Syekh Siti Jenar bukanlah tokoh pemberontak yang mati di tangan para wali seperti yang sering digambarkan dalam fantasi populer. Beliau adalah seorang sufi besar, seorang guru makrifat yang mencapai makam tertinggi dalam perjalanan spiritualnya, yang memilih jalan kesunyian demi kemaslahatan umat. Dengan memahami fakta ini, kita tidak hanya memberikan penghormatan yang layak kepada Syekh Siti Jenar dan mewarisi pemahaman yang benar tentang ajarannya, tetapi juga menegaskan pentingnya kebijaksanaan, toleransi, dan pemikiran kritis dalam memahami sejarah. Kemlaten tempat kesunyian abadi Syekh Siti Jenar bukan sekadar makam. Ia adalah sebuah simbol dari upaya abadi manusia untuk mencari kebenaran, untuk menyatu dengan Yang Maha Kuasa, dan untuk menemukan kedamaian sejati di tengah gejolak dunia. Terima kasih kita sudah bersama-sama untuk mengungkap kebenaran Syekh Siti Jenar. Apakah dia mati ataukah dia dibunuh oleh Wali Songo? Ternyata beliau mati atau meninggal secara wajar, tidak dibunuh oleh Wali Songo. Terima kasih sudah sampai sejauh ini mendengarkan cerita atau mendengarkan kisah yang sebenarnya tentang Syekh Siti Jenar. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian punya pendapat yang berbeda tentang Syekh Siti Jenar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.